Siapa yang punya hutang dan gagal bayar di pinjaman online, sedangkan kamu ingin mengajukan kredit di KUR BRI? Apakah bisa ataukah nggak bisa? Simak video ulasan kali ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya itu kalian semua? Langsung saja, nggak basa-basi. Buat kalian yang ingin mengajukan KUR BRI di tahun 2022 akhir ini atau tahun 2023, apakah bisa kalau kita sedang gagal bayar di pinjaman online? Di sini saya akan kupas tuntas ya untuk permasalahan ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih berpikir kalian punya utang di pinjaman online dan masih ingin mengajukan KUR BRI, apakah bisa gitu? Terus kalian berpikir dengan gagal bayar akan masuk slik OJK, pasti bisa nih atau nggak bisa? Oke, untuk kredit motor atau kredit angsuran lainnya ya, semuanya itu bisa ditentukan oleh hasil analisa, yang dimana hasil analisanya itu yang biasanya melakukan survei ke tempat tinggal, ke tempat usaha, serta wawancara mengenai usaha calon debitur di KUR BRI. Penentuan besaran platform KUR BRI ini yang diberikan oleh debitur, biasanya kan apakah debitur ini layak dan masih memiliki repayment capacity setelah dikurangi asuran yang lainnya. Jadi syarat utama pengajuan KUR BRI itu jika kalian mempunyai cicilan online melalui paylater atau leasing dan cicilan konsumtif lainnya adalah memiliki usaha produktif dan layak dibiayai kredit yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Pokoknya begitulah persyaratannya, mungkin kalian baca sendiri di internet, mungkin banyak lah. Lalu gimana nih jika kalian yang gagal bayar di pinjaman online paylater atau leasing, apakah bisa melakukan KUR BRI? Jawabannya singkat aja ya, jawabannya tentu saja tidak bisa, karena syarat pengajuan KUR BRI yaitu boleh memiliki cicilan atau pinjaman yang bersifat konsumtif dengan catatan kolektibilitas itu wajib sangat lancar. Jika kalian gagal bayar atau macet pada cicilan pinjaman online paylater atau leasing, kalian jelas masuk pada catatan SLIK selama lembaga penyediaan terdaftar di resmi OJK. Tapi kalau pinjaman yang tidak masuk SLIK gimana bang? Mungkin bisa aja untuk kalian lolos KUR. Kalian tapi cek dulu ya, apakah pinjaman online kalian masuk SLIK OJK atau tidak. Nah, terus gimana solusinya? Ya solusinya kalian harus melunasi dulu semua tanggungan kalian dan jelaskan pada petugas bank alasan kenapa cicilan Anda gagal bayar. Mungkin masih bisa ada celah ya, kalau kalian gagal bayar, kalian masih bisa di approve buat melakukan KUR BRI. Caranya mungkin banyak ya alasannya. Mungkin kalau misalnya kalian limitin dipakai orang lain, kamu punya limit berapa terus akhirnya dipakai orang lain terus akhirnya gagal bayar, mungkin itu bisa dialasan. Atau bisa jadi kalian pinjaman online tapi pinjaman online itu tidak termasuk dan tidak terdaftar di SLIK OJK. Nah, makanya kalian sebelum mengajukan KUR BRI kalian harus cek SLIK OJK dulu gitu. Mungkin banyak ya tutorialnya untuk bagaimana mengecek SLIK OJK. Jadi jika alasannya diterima oleh petugas bank, kemungkinan pengajuan KUR akan diproses kalau alasannya termasuk akal ya. Berlaku untuk nasabah yang baru atau nasabah yang sudah lama. Misalnya, tapi kalau ada kasus limit kita dipakai oleh orang lain, apakah bisa mengajukan KUR atau tidak? Jawabannya mungkin jawabannya antara bisa atau tidak. Nah, kenapa gitu bang? Sekarang coba pikirin aja ya secara logika. Menjaga nama baik KTP sendiri aja kita nggak bisa, apalagi menjaga asuran BRI. Itu logikanya seperti itu. Jadi masih banyak yang nggak tahu ya kalau Kredivo, Shopee, Akulaku, dan seluruh paylater atau pinjol-pinjol lain yang terdaftar secara resmi di OJK itu mempunyai riwayat angsuran yang akan tercatat secara online di SLIK OJK, yang mana akan mempengaruhi dan menjadi bahan pertimbangan pada pengajuan kredit bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi meski demikian masih ada kok kesempatan buat kalian yang memiliki riwayat di pinjaman online atau leasing atau paylater yang macet atau jelek. Masih ada celah bang untuk bisa. Mungkin begini caranya. Nah, asalkan alasannya bukan one prestasi, kalian bisa mengajukan KUR alasannya bukan one prestasi atau faktor kesengajaan. Nah, ini bisa diberikan KUR asalkan cicilannya dilunasi dulu atau dibuat surat keterangan bahwa cicilan tersebut digunakan oleh orang lain. Mungkin repot nih caranya kayak gini ya. Mungkin kalian harus bikin surat tanda tangan di atas materai, dan bukti fotokopi KTP, foto orang yang menggunakan data kalian. Mungkin kan biasanya kan lebih kita dipakai orang lain ya, itu bisa tuh. Dan pokoknya akan repot lah. Kalau udah seperti cara ini, mungkin pengajuan KUR kalian akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti surat keterangan yang telah kalian buat. Tapi balik lagi ya, pada dasarnya untuk mengajukan KUR BRI, KUR itu bank itu pasti akan menerima nasabah-nasabah yang tidak bermasalah.
Walaupun cicilan kalian lancar, bank biasanya akan menerima kalau kalian tuh lebih nggak ada cicilan lah. Mungkin ini bisa dipertimbangkan dibanding kamu ada cicilan di pinjaman online. Jadi kesimpulan video kali ini, kalau misalnya kalian gagal bayar di pinjaman online dan pingin mengajukan KUR, lebih baik kalian bersihkan dulu dan lunasi dulu semua pinjaman dulu. Tapi saran saya, kalau tidak penting-penting banget untuk mengajukan kredit di bank, mendingan tidak usah ya, karena akan ada risiko-risikonya kalau kalian gagal bayar di bank. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata dari saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.